Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Untuk mengetahui siapa saja yang absen pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ani? Ya, alhamdulillah absen pada hari ini nihil. Berarti Allah masih memberi kesempatan pada kita untuk belajar bersama pada hari ini. Ya, langsung saja kita mulai materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari tema Saya Cinta Nabi dan Rasul. Ya, Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa nggih? Ya, benar sekali, ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Untuk mempermudah kita menghafalnya, mari kita bernyanyi bersama-sama nama-nama Nabi yang wajib kita ketahui. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalian nyanyinya bagus-bagus sekali. Semangat, bagus ya. Pertahankan semangat kayak gitu. Ya, untuk materi kali ini kita akan menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi wasallam. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu untuk meyakini adanya rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala melalui pembelajaran. Pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran melalui cerita wayang. Kalian tahu wayang? Ya, cerita menggunakan namanya gambar-gambar. Ibu sudah menyediakan gambar-gambar yang akan mempermudah kalian untuk belajar. Kita simak pembelajarannya yuk. Nabi Ayub adalah nabi ke-12. Ia adalah putra Is bin Ishak bin Ibrahim. Allah memberi karunia yang besar atas kesabaran Nabi Ayub. Nabi Ayub memiliki harta yang berlimpah seperti ternak dan hasil bumi yang berlimpah, tetapi ia tidak sombong. Nabi Ayub senantiasa beribadah tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal inilah yang membuat iblis geram. Iblis tidak senang melihat ketaatan Nabi Ayub. Ia bertekad untuk menggoda Nabi Ayub. Kemudian Allah mengizinkannya agar Nabi Ayub menjadi teladan bagi umat manusia. Iblis pun mengumpulkan anak buahnya untuk menggoda Nabi Ayub. Mereka menyusun rencana agar dapat menggelincirkan Nabi Ayub alaihi wasallam. Hai para iblis, aku mempunyai rencana untuk membuat Nabi Ayub tidak taat lagi pada Allah. Baiklah, apa rencanamu? Aku tugaskan kau untuk memberi penyakit pada hewan ternak Nabi Ayub yang Nabi Ayub miliki. Baiklah, kalau begitu, kau bakar rumah serta harta kekayaannya.
Baik. Kemudian para iblis melakukan rencana busuk mereka itu. Astagfirullahaladzim. Suamiku, apa yang terjadi? Tidak apa istriku, jangan bersedih. Karena ini adalah cobaan dari Allah. Allah mengambil apa yang memang miliknya. Kita harus tetap taat padanya. Aku mengerti, wahai suamiku. Wahai Ayub, kasihan sekali nasibmu. Dalam sekejap, kau menjadi miskin. Padahal kau rajin beribadah. Mengapa Tuhanmu tidak menolongmu sedikit pun? Untuk apa kau menyembahnya? Pak Tua, semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Saya bersyukur dapat merasakan karunia-Nya selama ini. Nabi Ayub tidak pernah mengeluh sedikit pun karena musibah ini. Ia malah terus giat beribadah. Kemudian, iblis merasa jengkel karena rencananya tidak berhasil. Rencana kita tidak punya berhasil. Apa yang memiliki rencana lain? Bagaimana kalau kita bunuh anak-anak Nabi Ayub? Jadi semua. Semua setuju? Aku setuju. Kemudian, iblis menjalankan rencananya lagi. Mereka membunuh anak-anak Nabi Ayub yang berada di tempat pengungsian. Mereka merubuhkan bangunan itu dan anak-anak Nabi Ayub pun meninggal. Ayub datang ke pengungsian lalu duduk termenung. Lalu datanglah iblis. Hai Ayub, malang sekali nasibmu. Semua hartamu musnah. Kini anak-anakmu juga. Rupanya Tuhanmu tidak memedulikanmu. Percuma kau menyembahnya. Toh, ia tidak menolongmu. Ayub hanya tersenyum. Sesungguhnya, anak-anakku pun adalah milik Allah. Jika ia tidak hendak mengambilnya, itu haknya. Saya tetap bersabar dan bersyukur. Iblis merasa kembali gagal. Ia merasa jengkel. Ia kesal sekali karena Nabi Ayub taat sekali. Namun, ia masih belum menyerah. Ia menyuruh anak buahnya lagi untuk menjalankan rencana ketiga. Giliran kalian lagi, aku ingin Nabi Ayub diberikan penyakit. Penyakit seperti apa? Bagaimana penyakit yang membuat Ayub menjadi buruk rupa dan busuk? Ya, dan para manusia itu tidak akan mau mendekatinya. Baiklah, aku setuju. Kemudian, iblis menaburkan kuman penyakit pada Nabi Ayub. Ia sulit bergerak, dadanya terasa sesak, tulangnya seperti remuk. Kemudian seluruh kulitnya dipenuhi bintik-bintik merah yang lama-kelamaan menjadi koreng dan tidak berbau sedap. Nabi Ayub kemudian dikucilkan dan diusir dari kampung tempat tinggalnya. Hai Ayub, enyahlah engkau dari kampung ini. Mengapa begitu? Tentu, kami tidak ingin tertular penyakit busuk suamimu itu. Tidaklah kalian memberi kami kesempatan. Suamiku sebentar lagi pasti sembuh. Ya, suamimu sembuh dan tak lama lagi orang lain akan tertular. Tidak seperti itu. Rahma, istriku, sudah, sebaiknya kita pergi. Aku tak ingin mereka tertular penyakitku. Nah, lihatlah sendiri, ia saja ingin pergi. Tidak, kau akan sembuh. Kita harus pergi.
Jika kau juga tidak ingin pergi bersamaku, tidak apa, aku ikhlas. Baik suamiku, aku akan ikut bersamamu. Aku akan merawatmu sampai kau sembuh. Rahma dengan sabarnya menuntun Nabi Ayub meninggalkan kampungnya. Mereka pergi ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk umat manusia yang tidak bisa menerima Nabi Ayub. Tak terasa sudah bertahun-tahun mereka hidup seperti itu. 18 tahun penyakit Nabi Ayub tak kunjung sembuh. Namun, ia tidak pernah berhenti beribadah. Ia selalu taat kepada Allah, bagaimanapun keadaannya. Suamiku, mengapa kau tak meminta kesembuhan pada Allah? Tidak istriku, aku merasa malu untuk memohon kesembuhan. Aku baru sakit selama 18 tahun, tapi aku telah merasakan kesehatan dan kekayaan yang Allah anugerahkan selama 80 tahun. Aku mengerti. Sungguh kau sabar sekali. Kau juga, kau menjagaku selama ini, merawatku dan memberi kasih sayang. Rahmat tersenyum. Suamiku, izinkan aku keluar sebentar membeli makanan. Nabi Ayub pun mengangguk. Suatu hari, Nabi Ayub dan istrinya tidak memiliki sesuatu apapun untuk mengganjal perutnya. Nabi Ayub kelaparan, istrinya juga demikian. Akhirnya dengan modal keberanian, istri setia itu pergi ke pasar. Bukan menjual sesuatu apapun karena memang tak punya apa-apa yang dapat dijual. Dia hanya menjual rambutnya yang panjang untuk membeli makanan. Kala itu masyarakat memang sudah terbiasa memakai rambut palsu. Ketika si istri pulang dengan membawa makanan, Nabi Ayub bukannya gembira, tetapi ia marah karena istrinya telah menyalahi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjual rambutnya hanya demi makanan. Atas peristiwa ini, Nabi Ayub bersumpah, bila Allah memberi kesembuhan, dia akan menghukum istrinya, mencambuk 100 kali. Karena kesedihannya, Rahma meninggalkan Nabi Ayub seorang diri. Kemudian Nabi Ayub meminta kesembuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengabulkan doanya. Nabi Ayub diperintahkan untuk menghentakkan kakinya ke tanah dan memencala air. Kemudian ia minum dan berendam di air itu. Seketika penyakitnya sembuh. Karena istri Nabi Ayub tidak tega dengan suaminya yang tinggal sendirian, maka kembali ia menemui suaminya. Namun ketika Rahma kembali, ia begitu kaget melihat siapa yang ada di rumahnya. Siapa kau? Di mana suamiku? Akulah Ayub, suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Suamiku, aku sangat bahagia. Maafkan aku sempat berpikir untuk meninggalkanmu. Tidak apa-apa. Terima kasih kau sudah berusaha keras untuk tetap berada di sisiku. Namun, aku harus menepati janjiku. Bila kau kembali, aku harus mencambukmu 100 kali. Nabi Ayub kemudian mengambil 100 rumput, kemudian mencambukkannya kepada istrinya sebanyak 1 kali. Nabi Ayub diberi anugerah atas kesabaran dan ketaatannya. Ia kembali mendapatkan kekayaannya dan keturunannya. Bahkan kekayaannya lebih banyak dari sebelumnya. Nabi Ayub bahagia hidup bersama anak dan istrinya. Ia juga bersyukur dapat melewati ujian Allah dengan baik. Ia terus melanjutkan tugasnya berdakwah menyebarkan agama Allah kepada kaumnya. Inilah berkat dari kesabaran Nabi Ayub salam atas cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar cerita ibu tadi, apa hikmah yang dapat kalian ambil dari kisah Nabi Ayub alaihi wasallam? Siapa yang bisa? Yuk, tunjuk jarinya. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub.
diantaranya yaitu coba Mas Zidan ya, bersyukur dan dermawan saat kaya dan bersabar saat miskin. Betul sekali. Terus yang lainnya Mbak Nada, ya, tidak meletakkan kesedihan dan kebahagiaan pada harta yang dimiliki, karena harta itu adalah titipan. Terus yang lainnya Mbak Ani, Mbak Ani, ya, pintar sekali. Ujian yang datang akan sesuai dengan tingkatan keimanan. Nabi Ayub kan diujinya itu dari mulai hartanya, anaknya, kekayaannya, kesehatannya itu diambil semua, dan dia selalu tabah. Saat diuji itu selalu tabah, tidak melupakan sholat. Berbeda mungkin dengan kita, kalau kita baru diuji sekali itu sholatnya jadi mundur. Tapi kalau Nabi Ayub itu tidak, dia selalu mengingat sholatnya itu tepat waktu, walaupun badannya itu sakit-sakit, badannya itu gatal-gatal gitu. Terus yang lainnya, hikmahnya yang dapat kita ambil yaitu ya suaranya lebih keras Mas Adam, ya, berdoa kepada Allah dengan doa yang baik. Ketika Nabi Ayub itu sudah tidak sudah merasakan kok aku begini banget, dia lalu berdoa kepada Allah, dan doanya itu tidak seperti kita yang muluk-muluk. Doanya itu sangat sederhana, supaya dia diberi kesehatan, supaya dapat beribadah dengan lebih baik lagi, walaupun dia ibadahnya itu sudah hebat sekali. Ya, mungkin pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Kalian di rumah baca-baca lagi kisah-kisah Nabi dan Rasul di rumah ya. Jangan hanya nonton-nonton yang sinetron gitu ya, tetapi kisah Nabi juga perlu dibaca dan diambil hikmah atau pelajarannya. Dari Ibu cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.